Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komen dari saya kali ini membacakan dua berita terkait dengan persoalan BPJS. Ya. Yang pertama dari Bloomberg Technos, tanggal 17 Januari pagi, 2 hari yang lalu, menurunkan berita judulnya Menkes .2 BPJS belum sempurna, pakai juga asuransi swasta. Saya bacakan ya. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengaku BPJS Kesehatan masih jauh dari kata sempurna untuk membiayai seluruh jenis penyakit. Untuk itu, Menkes Budi menyarankan agar masyarakat juga memiliki asuransi swasta selain BPJS Kesehatan. Digarisbawahi ya. Jadi sarannya Menkes ini selain ikut BPJS Kesehatan, masyarakat juga sebaiknya memiliki asuransi swasta. Jadi dua nih. Nah, dikutip nih oleh Technos pernyataan beliau, saya akui belum sempurna. Dia memberikan layanan gratis ke 260 juta anggotanya. Dia itu maksudnya BPJS ya. Ada yang senang, enggak komplain, ada yang banyak komplain, ujar Menkes Budi dalam rupanya Bloomberg Technos mengutip dari YouTube IDN Times ya hari Jumat tanggal 17 Januari. Nah, kutipannya dilanjutkan, bayangkan setiap paliatif penyakit tinggi-tinggi itu kan bisa ratusan juta sampai puluhan juta. Jadi nggak semua bisa di-cover. Nah, apa yang kejadian? Untuk yang tidak bisa di-cover itu, idealnya di-cover oleh asuransi di atasnya. Ada dong asuransi swasta yang bayarnya mungkin enggak 48.000, ini maksudnya iuran BPJS ya, yang 48.000. Mungkin 100.000, 100.000 lah sebulan lanjutnya. Nah, ditulis lebih lanjut oleh kanal ini, Kementerian Kesehatan RI saat ini setengah menggodok skema yang dapat melibatkan asuransi swasta untuk dapat menanggung pengobatan yang tidak termasuk dalam BPJS. Dengan masyarakat memiliki asuransi swasta, masyarakat yang berobat tidak tertanggung BPJS bisa sedikit bernapas lega. Tapi nanti jadi kalau dia kena ini penyakit maksudnya yang nggak di-cover oleh BPJS, yang puluhan juta sisanya bisa di-cover oleh asuransi swastanya. Itu yang sekarang pemerintah lagi lakukan katanya, kata menteri ini ya. Sehingga kalau kekurangannya tadi bisa ditutup oleh asuransi swasta, jadi yang sakit tidak usah harus bayar besar, tapi sama seperti di BPJS. Dia bayarnya mungkin ratusan ribu atau berapakah bulanannya supaya mengurangi beban ibunya. Jadi jelas ya dari berita ini, Menteri Kesehatan menyarankan masyarakat meskipun sudah memiliki BPJS, sebaiknya ikut lagi asuransi swasta. Yang jelas asuransi swasta itu yang dimaksud itu yang bayarannya lebih tinggi ya, yang lebih besar karena bisa mengcover penyakit-penyakit yang tidak tercover oleh BPJS. Kurang lebih itu. Nah, kita lihat berita lain yang baru diturunkan hari ini. Nah, ini saya kira jurnalis sudah mengerjakan PR-nya ini ketika Menteri Kesehatan menyatakan demikian, dicari pendapat dari Dirut BPJS ya. Beda ya, Menteri Kesehatan itu di bawah kementerian lembaga, BPJS ini badan yang sudah dipisahkan meskipun di bawah presiden tapi badan yang terpisah ya. Nah, ini kompas.com yang menurunkan judulnya respon Dirut BPJS Kesehatan soal saran sisa biaya pengobatan pakai asuransi swasta. Nah, ditulis tadi siang dari tim redaksi. Di sini ada dua nama ditulis, Dian Eka Rekanograha ini dengan Aprilia Ika ya. Tuh ditulis begini, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS ya. Jadi BPJS itu singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS. Kesehatan dalam hal ini ada yang satunya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Nah, Dirut BPJS Kesehatan ini adalah Ali Gufron Mukti, beliau ini profesor doktor ya. Memberi tanggapan soal pernyataan Menkes yang menyebut masyarakat bisa menggunakan asuransi swasta
untuk mengatasi selisih biaya pengobatan dalam penggunaan BPJS Kesehatan. Berarti tafsirannya redaksi dengan saya sama baca berita sebelumnya tadi. Nah, dikutip menurut Gufron, konsep kerjasama pemerintah dan swasta penting dilakukan, namun harus sama-sama menguntungkan. Nah, ini bagus ini. Ada penggaris bawahan dari Dirut BPJS, harus sama-sama menguntungkan. Dikutip pernyataan beliau, public-private partnership itu penting untuk diketahui. Biaya kesehatan di Indonesia per tahun adalah lebih dari 600 triliun. Jadi ini keseluruhan biaya kesehatan dalam konteks pengobatan ya, bukan pencegahan. Nah, market share BPJS Kesehatan sekitar 200 triliun atau sekitar 27 sampai 30%. Jadi hanya segitu nih yang BPJS BPJS cover itu sekitar 200 triliun. Jadi sekitar 27 sampai 30%, sedangkan asuransi swasta baru 4 sampai 6%, ujar Gufron saat dikonfirmasi Kompas.com Minggu hari ini, tanggal 19 Januari 2025. Maka kerjasama pemerintah dan swasta penting ditingkatkan dengan catatan harus win-win solution, tegasnya. Gufron menjelaskan, sepanjang pasien ada indikasi medis dan sesuai prosedur, maka biaya kesehatan, bahkan BPJS Kesehatan juga membayar uang muka untuk biaya kesehatannya. Jadi BPJS Kesehatan bertanggung jawab menurut pernyataan beliau ini. Tentu bagi mereka yang ingin dirawat jalan di kelas eksekutif bisa dibayar sendiri sisanya, dibayar perusahaan atau asuransi tambahan, ungkapnya. Kurang lebih begitu. Demikian juga jika dari kelas 1 paket BPJS, saat ini kan masih pakai kelas ya, sebentar lagi dikabarkan akan dihapuskan. Tapi ini contohnya yang sudah terjadi. Kalau kelas 1 paket BPJS berkeinginan dirawat VIP, maka sisa perbedaannya bisa dibayar sendiri, dibayar perusahaan atau asuransi tambahan atau swasta, kata Gufron. Ia menambahkan, pemerintah ke depannya perlu memikirkan pembiayaan kesehatan sebesar lebih dari 600 triliun rupiah per tahun. Ya, 600 ini kan perhitungan sekarang, makin ke depan mungkin makin naik kan. Tapi yang menarik dari pernyataan Dirut BPJS ini, Pak Gufron, itu berarti ya pemerintah harus punya pemikiran, bukan berarti harus ditanggung semua ya, tapi jadi memang rencana, strategi, dan kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan kesehatan medis ya, dalam hal ini adalah pengobatan, ini harus punya rencana beneran gitu loh, mau bagaimana. Nah, diulangi lagi, sebab saat ini yang ditanggung oleh BPJS dan pihak swasta baru sekitar ya 200 triliun lebih, tadi kan mengutip di atas 200-an BPJS, mungkin hanya sekitar 40-50 triliunnya adalah swasta, jadi masih banyak sisanya. Sehingga Gufron menyarankan pemerintah juga gencar melakukan sosialisasi penanganan kesehatan secara preventif untuk mengurangi dampak penyakit. Nah, ini menurut saya ini poin lain ya yang perlu kita dengar, dan mungkin pemerintah harus konsisten ya untuk melaksanakan ini. Dari Dirut BPJS ya harus ada sosialisasi penanganan kesehatan secara preventif. Itu dalam konteks itu kan bisa menahan laju kenaikan biaya penanganan tadi. Yang 600-an triliun itu kan adalah biaya penanganan kalau sudah sakit, yang preventif itu bisa menguranginya. Nah, dilanjut lagi, sehingga perilaku masyarakat lebih sehat, bangsa lebih produktif dan kuat, tambahnya. Nah, kemudian Kompas.com mengulangi kembali berita yang tadi mirip dengan berita yang disampaikan oleh Bloomberg, kanal lain ya, ditulis oleh Kompas hari ini tadi. Diberitakan sebelumnya Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan masyarakat bisa menggunakan asuransi swasta untuk mengatasi selisih biaya pengobatan dalam penggunaan BPJS Kesehatan. Menurut Menkes, untuk mengatasi kekurangan tersebut, pemerintah sedang memperbaiki mekanisme agar masyarakat memiliki perlindungan tambahan melalui asuransi swasta. Itu yang sedang diperbaiki oleh pemerintah agar masyarakat tidak terbebani biaya besar saat sakit, kata Budi, sama dengan berita sebelumnya. Idealnya jika BPJS tidak bisa menanggung semuanya, sisanya dapat di-cover oleh asuransi tambahan di atas BPJS. Nah, kutipan-kutipannya serupa dengan kutipan sebelumnya. Saya kasih komentar sedikit. Jadi kalau BPJS Kesehatan ini
ada yang namanya dana sosial BPJS, dana BPJS kesehatan. Jadi itu terdiri dari dua kelolaan semua oleh BPJS ya. Tapi sistem keuangannya itu bukan orang bayar iurannya bukan orang ya. Pokoknya yuran BPJS itu masuk, yuran BPJS itu cukup banyak, bahkan masih sebagian besar itu ditanggung entah itu oleh pemerintah daerah, entah itu oleh pemerintah pusat dalam berbagai skema. Jadi PBI namanya. Lalu ada yang dibayar oleh perusahaan ya, tempat bekerjanya masyarakat. Ada juga yang mandiri, tapi yang dua ini cukup besar ya, yang dari pemerintah yang bersifat PBI maupun dari perusahaan ya, perusahaan yang mempekerjakan orang. Nah, lalu baru ada tambahan-tambahan beberapa jenis lain. Nah, sementara ini kelas 1, kelas 2, kelas 3 rencananya akan dihapuskan ya, tapi kita belum tahu bagaimana sistem tarifnya ya, mengikuti yang bawah atau tengah-tengah, nanti kita tunggu, katanya akan di pertengahan tahun ini, masih digodok. Nah, kemudian rumah sakit atau sarana kesehatan lainnya yang sudah resmi, secara resmi sudah merupakan mitra BPJS kan, menagihkannya kepada BPJS dan sudah ada SOP-nya, penyakit macam apa yang bisa di-cover. Nah, dalam prakteknya kan tentu ada penyakit yang tidak bisa di-cover dan seterusnya. Keluhan-keluhan mengenai cara kepengurusan sudah mulai berkurang ya, tapi masih ada kesimpang siuran buat pengguna ya, bahwa ada kok ini tidak di-cover. Karena itu komunikasi rumah sakit atau sarana kesehatan kepada masyarakat itu juga perlu ditingkatkan ya. Mereka harus siap itu, entah itu file, entah itu dokumen cetak, supaya tidak terjadi persoalan keributan yang tidak diinginkan. Tapi bagaimanapun tadi menurut informasi dari kepala BPJS, Dirut BPJS, itu totalnya hanya sekitar 200 triliun. Jadi tadi ada duit masuk ke pengelola itu, nanti itu meletakkan di BPJS, nanti BPJS ada pengeluarannya dari tagihan rumah sakit tadi. Nah, tiap tahun ini, beberapa tahun terakhir ini sudah mulai defisit ya, artinya jumlah uang yang masuk dari iuran itu lebih sedikit dari klaim yang harus dibayarkan. Nah, meskipun masih ada sisa dari akumulasi sebelum-sebelumnya, sebagaimana banyak pemberitaan ini di tahun 2026 nanti kemungkinan sudah kesulitan itu keuangan BPJS itu. Nah, karena itu kan sudah ada isu akan dinaikkan. Nah, di luar itu ada dari dua berita ini tadi, kita juga mendapatkan informasi bahwa ternyata keseluruhan biaya kesehatan di Indonesia, pengobatan ya dalam konteks atau perawatan ini masih 3 kali lipat dari yang dimampui atau yang selama ini bisa dikelola oleh BPJS. Nah, solusinya nampaknya, tapi kalau di Dirut BPJS tadi masih, menurut saya masih samar lah itu. Boleh kerjasama tapi begini, tapi kalau Menkes nampaknya sudah jelas sarannya agar melibatkan asuransi swasta. Tapi disinilah kita juga nanti akan memperoleh beberapa tantangan ya. Siapa yang bisa mengikuti asuransi swasta kan? Kalau orang dengan jabatan atau jenis pekerjaan di perusahaan yang tidak mungkin perusahaannya mau membayar lebih lagi untuk asuransi, itu kan berarti dia harus bayar sendiri dan seterusnya. Intinya pemerintah tetap harus memikirkan cara bagaimana persoalan kesehatan ini ditangani dengan baik, dan dalam konteks ini adalah pengobatan dan perawatan ya. Tetapi tadi Pak Gufron mengingatkan bahwa yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat itu lebih paham dengan kesehatan, dan tentu program pemerintah juga harus ada yang meningkatkan preventif kepada kesehatan masyarakat.